Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Para pemirsa, khususnya mahasiswa Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah bagian dari Tata Ruang dan Lingkungan dengan kode mata kuliah MSLK 5106 dengan topik pembangunan konsep masyarakat yang tangguh bencana. Kuliah ini sebetulnya merupakan sintesa dari dua kuliah sebelumnya, yaitu kuliah tentang bencana di Palangkaraya dan Dieng, yang merupakan suatu kuliah yang berisi memaknai makna dan peristiwa dari dunia empiris. Nah, kali ini kita akan membuat sintesa dari dua kuliah sebelumnya tersebut, yaitu menuju pembangunan konsep masyarakat yang tangguh bencana. Pertama, kita akan mendekati dengan teori dan konsep dari yang akan kita bangun ini, yaitu pengertian dari ketangguhan. Ketangguhan ini sebenarnya adalah kapasitas suatu sistem masyarakat yang sedang mengalami atau tertimpa suatu gangguan atau bahaya atau kemalangan, tapi mampu mempertahankan fungsi dan kontrolnya, kemudian mengakomodasi, menyerap dan melawan sehingga pulih dan dari efek bahaya secara tepat, waktu dan efisien, termasuk melalui pelestarian kemudian struktur dan fungsi dasar yang esensial. Kenapa harus tangguh masyarakat ketika mengalami bahaya atau gangguan ataupun tertimpa kemalangan ataupun termasuk juga bencana? Kenapa? Karena masyarakat itu ketika tertimpa atau memiliki kemalangan, bahaya, gangguan ataupun bencana tersebut, seharusnya mereka bisa direlokasi ataupun pindah dari tempatnya tersebut. Tetapi masyarakat tidak semuanya mudah untuk dipindah atau direlokasikan, karena masyarakat pada umumnya sudah, apalagi dalam masyarakat yang lebih konsentrasi besar ya, atau tinggi, sudah terikat pada satu tempat yang biasa disebut dengan konsepnya konsep place attachment, yaitu ikatan emosional antara orang dan tempat yang sangat dipengaruhi oleh individu dan pengalaman pribadinya, sehingga membuat ikatan tersebut bermakna yang multidimensi dan kadang-kadang tidak dapat dijelaskan hanya melalui hubungan sebab akibat, karena ada faktor-faktor psikologi lingkungan, psikologi sosial dan sebagainya. Kemudian juga ada suatu kekuatan tempat. Tempat itu mempunyai kekuatan. Bagaimana lingkungan sekitar membentuk pikiran, emosi, dan tindakan manusia. Bagaimana reaksi manusia terhadap fenomena lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan mengeksplorasi hasil interaksinya dengan lingkungan eksternal dan internalnya. Itulah mengapa masyarakat itu harus tangguh ketika menghadapi atau tertimpa kemalangan ataupun bencana termasuk bahaya dan sebagainya. Ketika ini berlangsung serutin dan lama, masyarakat harus tangguh. Masyarakat harus berkawan dengan bahaya tersebut, karena tidak mudah bagi mereka untuk berpindah atau berrelokasi ke tempat lain. Atau juga memang faktor-faktor eksternal yang tidak memungkinkan atau kecil kapasitasnya untuk memindahkan, atau tidak ada sumber daya untuk memindahkannya. Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan melalui pengelolaan risiko bencana. Yang pertama adalah pencegahan risiko bencana, yaitu mengurangi korban orang atau properti atau harta, misalnya melalui perencanaan tata ruang dan lingkungan. Itulah pencegahan risiko bencana. Yang kedua adalah pertahanan terhadap bencana, mengurangi kemungkinan bencana melalui penyediaan prasarana seperti membuat tanggul, bendungan, dan lain. Itu adalah
rekayasa atau infrastruktur ataupun itu suatu hardware ya. Kemudian mitigasi risiko bencana itu mengurangi konsekuensi seperti merancang kawasan rawan bencana secara cerdas. Kemudian persiapan bencana, memfasilitasi pemulihan yang baik dan cepat, misalnya membuang sisa-sisa kerusakan dan sampah bencana, kemudian merekonstruksi atau membangun kembali tempat atau lokasi yang terkena bencana tersebut atau yang rusak karena bencana tersebut. Kemudian juga membangun ketangguhan itu bisa melalui peningkatan kapasitas. Kapasitas untuk menelak melalui peningkatan kapasitas ambang batas lebih ketangguhan kerekayasaan ya, seperti perangkat keras. Kemudian kapasitas untuk menyerap dan memulihkan berkaitan dengan ketangguhan sosioekologis. Ini bagian dari perangkat lunak. Kemungkinan untuk tidak terpengaruh secara negatif oleh gangguan atau bahaya atau kemalangan tersebut. Kemudian kapasitas untuk bertransformasi dan beradaptasi, yaitu kemampuan kelembagaan atau institusi masyarakat untuk belajar yang memungkinkan sistem sosioekologis tersebut secara keseluruhan tetap stabil dan dalam jangka panjang. Berarti adanya mekanisme pembelajaran yang dilembagakan. Kemudian ya ketangguhan ini merupakan suatu proses dimulai dari adaptasi, kemudian pengurangan risiko bencana, kemudian bahaya dan risiko lain. Selain bencana tentu ada bahaya dan risiko lain, misalnya karena ada bencana, kemudian ada beberapa infrastruktur yang rusak, ada beberapa masalah-masalah lain yang juga menimbulkan risiko dan bahaya lain. Ya. Mungkin bisa akibat dari bencana tersebut, mungkin juga tidak. Berarti di dalam ketangguhan ini ada aspek-aspek fisik, sosial, psikologi, ya, dan teknis tentunya. Nah, ada suatu pemikiran, konsep juga, pemikiran pengembangan dari kemitraan pemerintah atau publik dengan badan usaha menjadi suatu KPBU, saya sebut dengan KPBU Plus. Nah, kerjasama pemerintah dan badan usaha ini sebenarnya sesuatu yang sudah yang modern, KPBU yang modern itu sudah ada sejak 1998. Tapi setelah peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 kerjasama pemerintah dan badan usaha ini dalam penyediaan infrastruktur, karena tadi bahwa untuk ketangguhan tangguh bencana ini kita memerlukan perangkat keras yang berupa rekayasa, ya, rekayasa. Nah, sejak Perpres ini diluncurkan, kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan nama kerjasama pemerintah dan swasta, selanjutnya disebut KPBU. Selama ini penerapan KPBU di Indonesia kebanyakan diadopsi dari cerita-cerita keberhasilan di negara-negara maju. Lebih banyak ditujukan pada proyek-proyek strategi nasional yang memerlukan investasi sangat besar. Tidak ada mekanisme sistem yang mengatur masyarakat ikut terlibat dalam proyek KPBU tersebut, ya. Tapi sekarang ini pemerintah pusat berusaha untuk menerapkan konsep KPBU di daerah. Masyarakat itu lebih cenderung lebih dekat pada proyek-proyek lokal. Kemudian merangkul strategi partisipatif yang membuat keterlibatan publik terlibat jelas untuk perencanaan infrastruktur dan pembuatan kebijakan di tingkat lokal. Kemudian mengadvokasi pemikiran ulang tentang landasan keterlibatan publik lokal untuk menempatkan masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan untuk menerapkan skema baru KPBU di tingkat lokal yang baru di-encourage atau didorong atau sedang didukung oleh pemerintah pusat untuk pada tingkat lokal atau pemerintah daerah. Selama ini hanya kerjasama yang ada publik, pemerintah, dan private saja atau KPBU atau swasta. Kurang melibatkan masyarakat.
dalam bisnis tersebut, dalam kegiatan tersebut. Nah, KPBU Plus ini kita berusaha untuk merangkul badan usaha dan pemerintah, kemudian juga masyarakat yang terlibat. Nah, keterlibatan masyarakat itu yang dulunya KPBU, konsep KPBU adalah hanya pemerintah dan swasta atau badan usaha, kemudian ditambah keterlibatan masyarakat yang saya sebut dengan KPBU Plus. Nah, ini maksudnya karena tadi saya sudah ungkapkan bahwa untuk membangun ketangguhan masyarakat itu diperlukan satu infrastruktur atau prasarana. Nah, karena prasarana itu memerlukan biaya yang kadang-kadang pemerintah itu juga tidak mempunyai kapasitas yang tidak optimal, terpaksa mengundang atau memanggil badan usaha untuk terlibat. Nah, konsep umum kemitraan usaha yang berkelanjutan adalah bagaimana kemitraan usaha yang berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Itu yang akan kita encourage ya. Nah, menuju pembangunan berkonsep ketangguhan terhadap bencana ini dimulai dari kita ada daerah yang rawan bencana. Kemudian kita lihat konsentrasi kepadatan penduduk. Kita harus bisa memilah bahwa untuk ketangguhan ini terutama diprioritaskan pada kawasan-kawasan ataupun daerah yang memiliki konsentrasi penduduk dengan kepadatan tinggi untuk yang awalnya adalah upaya adaptasi dengan lingkungan tersebut ya di daerah bencana tersebut ya. Kemudian kita mencoba untuk mengenalkan pengelolaan risiko bencana, kemudian meningkatkan kapasitas ketangguhan. Nah, yang satu lagi, kearifan kepintaran lokal yang kita masukkan di dalam konsep tersebut ya. Tadinya hanya yang tadi konsep-konsep ataupun teori dari luar negeri ini atau dari luar itu tidak memasukkan atau kearifan ataupun kepintaran lokal. Ini saya coba masukkan. Kemudian didukung oleh pemerintah dan negara donor, kemudian organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, universitas dan badan usaha masukkan di dalam konsep-konsep perencanaan nasional, perencanaan wilayah dan kota dan perencanaan lokal. Kemudian kita bisa membangun pembangunan berkonsep ketangguhan terhadap bencana. Nah, karena saya ini adalah bagian dari perencana wilayah dan kota, saya ingin mengekspresikan juga mengenai peran perencana wilayah dan kota. Apa yang perlu dipikirkan? Jumlah dan penyebaran sekolah dan alumni yang tidak seimbang antara dalam dan luar wilayah Pulau Jawa. Yang ini yang saya pikirkan. Jumlah dan penyebaran yang terbatas para praktisi perencanaan yang bersertifikat versus ledakan kegiatan proses perencanaan yang konvensional yang sekarang yang isu-isunya. Juga kurangnya perhatian terhadap perencanaan di luar konvensional seperti tadi perencanaan yang bertema tentang bencana itu masih kurang diperhatikan oleh para perencana wilayah dan kota. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan teori kota tangguh bencana dalam teori and planning dan post planning teori. Nanti akan saya deskripsikan atau ekspresikan lebih lanjut atau jelaskan lebih lanjut. Nah, kita lihat bahwa sebaran sekolah perencanaan di Indonesia itu semuanya, hampir semua sekolah-sekolah itu sebagian besar atau umumnya berlokasi di Pulau Jawa. Hanya beberapa saja yang ada di luar Jawa. Padahal bencana ini banyak yang di luar Jawa. Ya, seperti di Sumatera, di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan sebagainya. Padahal sekolah perencanaan dan alumnya, tentunya produksi alumnya juga masih banyak yang terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Ini saya dapatkan data ini dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Kemudian ini kita lihat dari ASPI sini, produksi ASPI sendiri banyak yang masuk ke universitas, banyak ke organisasi pemerintah, kemudian juga masuk kepada atau yang bekerja di Ikatan Ahli Perencana, kemudian ada juga yang bekerja di badan usaha, kemudian rencana mereka umumnya adalah menghasilkan rencana tata ruang dan sektor yang konvensional. Yang di luar konvensional masih sedikit. Oleh karena itu, saya menekankan di antara teori-teori perencanaan yang adalah teori for planning, itu teori yang berpengaruh dalam perencanaan, misalnya teori-teori ekonomi makro, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Theory of planning juga sudah banyak, ya, teori-teori tentang proses perencanaan, misalnya teori perencanaan rasional, perencanaan partisipatif, dan sebagainya. Itu sudah banyak disentuh menjadi satu teori yang para perencana mainstream atau arus utama, tapi kurang mengembangkan teori-teori in planning, teori yang tumbuh dan berkembang atau dikembangkan dalam perencanaan seperti teori-teori transportasi publik, lalu lintas, termasuk kota tangguh, kota pintar, termasuk itu adalah teori in planning. Nah, sementara juga teori post planning masih langka. Teori-teori yang terjadi sesudah perencanaan, misalnya pelaksanaan dan pengelolaan rencana kota, misalnya juga teori-teori pengelolaan kawasan, pembangunan, teori yang berhubungan dengan pengelolaan bencana. Nah, itu teori post planning. Oleh karena itu, bagi daerah-daerah yang rentan dan rawan bencana dengan konsentrasi penduduk tinggi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah penyediaan infrastruktur, perangkat lunak, dan perangkat keras yang tepat guna. Kemudian kedua, menyiapkan program mitigasi dan ketangguhan bencana yang tepat guna. Mempersiapkan dan menyelenggarakan program pelatihan reguler, adaptasi dan ketangguhan bencana bagi penduduk desa. Kemudian mempersiapkan peningkatan kapasitas pengetahuan kebencanaan bagi para perencana khususnya pembentukan organisasi berbasis masyarakat bencana di desa rentan atau rawan bencana. Membentuk organisasi sukarelawan bencana berbasis masyarakat. Mendorong penelitian kearifan lokal yang berhubungan dengan pengetahuan kebencanaan. Perencana harus lebih terlibat dan aktif di luar perencanaan tata ruang dan sektor konvensional. Saya akan ada highlight sedikit untuk pembentukan organisasi berbasis masyarakat bencana di desa-desa rentan. Ini sebagai contoh ada satu yang disebutkan konsep desa bersaudara. Ini saya temukan saya pernah juga berkunjung di sekitar desa-desa di Merapi. Mereka itu ada yang disebut dengan konsep desa bersaudara, sister village. Itu desa yang kena bencana itu bersaudara dengan desa yang tidak kena bencana. Mereka ketika terjadi bencana, desa yang tidak kena bencana menerima evakuasi atau pengungsi dari desa yang kena bencana dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada satu konsep yang tadi saya highlight dari bagaimana pembentukan organisasi berbasis masyarakat bencana di desa rentan tersebut. Pemirsa, khususnya mahasiswa yang sudah terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.